Tenang, rasa sepanang tenang, aku seneng rene rangkulan aku tangguh sangu turuku besok milih hotino kowe tak lamar rasa rasa aku ninggalno awake dhewe wis dadi siji sampai tuwa ora bakal daculno masih wis rawan cine sayang-sayangan ning kene siji-sijine wong sing gawe ayeme ati gawe uripku seneng mesum saben bengi. Senang bareng susah bareng nyanding seliramu sayang seliramu wes tak angen-angen kowe bakal dadi jodohku wes tak angen-angen kowe dadi pilihanku. Aku ninggalno awake dhewe wis dadi siji sampe tuwa ora bakal daculno masih wis rawan cine sayang-sayangan ning kene siji-sijine wong sing gawe ayeme ati gawe uripku seneng mesum saben bengi. Nah, itu tingkat pertama. Tingkat yang berikutnya adalah ciptakan spidol yang warnanya tidak sama dengan tadi. Bentuknya tidak sama dengan tadi dalam pikiran Anda. Dan belum pernah ada di pasaran. Bentuknya yang berbeda, warna berbeda, pokoknya sesuatu yang berbeda dengan yang sekarang ada, spidol itu, dan belum pernah ada di pasaran. Nah, silakan coba, saya pengen ngecek 2 orang saja. Ciptaan Anda seperti apa? Spidol berbentuk bulat. Bulat. Seperti apa bulatnya ini? Bola. Bola apa? Bola kasti. Bola kasti berarti segini. Cara makainya gimana? Enggak, kalau bolanya bola kasti ketahuan asal usulmu. Tapi kalau basket juga ketahuan asal usul. Parah lagi bola bekel. Golf lain lagi. Cara makainya gimana? Bola itu ya bola, tapi di mana cara nulisnya bagaimana itu? Belum dapat. Belum. Oh, belum jadi manusia. Satu lagi, Mbak. Apa ciptaan Mbak? Spidol bulat. Oh, bulat juga. Kok suka yang bulat-bulat ya?
Seperti apa jadinya? Jadi ini megangnya kayak gini, terus apa? Ada apa namanya? Untuk nulisnya itu. Itu nulisnya gimana? Gini jadi ini. Gini. Berarti ada Iya. kayak pucuknya itu. Pucuknya. Pucuknya itu. Oke. Isinya itu tinta ya? Iya. Satu lagi ada yang lain nggak? Selain itu? Nah, silakan Mas Dika. Mas Dika. Mas Dika kangen bed. Awal tadi saya sempat blank, ini baru kepikir. Manusianya telat. Ya. Tadi masih asu tadi. Ya, yang saya imajinasikan itu spidol berbentuk seperti apa itu makanan itu loh, kerucut gini. Nah, tumpeng. Nah, jadi nanti megangnya begini. Gitu. Tutupnya tetap lancip, apa namanya, runcing ya, gitu. Besarnya kayak makanan itu. Enggak sebesar makanan itu mungkin. Mungkin lingkarannya lebih kecil dari ini, segini lah. Oke. Perkara laku nggak masalah. Yang penting mencipta dulu kan. Ya, Nah, ini banyak sekali kan. Mulai dari yang istilahnya menciptakan, melihat morfologi atau bentuk, ditiru, bentuknya diubah saja, jadi warna, jadi bentuk bintang, bentuk bola, bentuk kotak segala macam, sampai yang morfologinya itu nggak ketahuan. Misalnya, wah saya menciptakan sarung tangan, itu ada hitam, merah, biru, wah kuning, dan jadi kalau misalnya mau nulis itu tinggal biru, merah. Oh, lupa ngupil gitu, sini merah gitu. Nah, banyak sampai dengan wah nanti hanya dengan memikirkan saja itu huruf-hurufnya sudah, bentuknya sudah tergambar di dalam layar. Mungkin nggak itu tercipta suatu saat? Loh mungkin wong kita 15 tahun, 20 tahun yang lalu kita nggak kebayang makan itu nggak usah keluar rumah, cukup mencet HP itu makanan datang sendiri coba. Pakai GoFood itu. Dulu itu kan nggak pernah terpikir situ kan. Dulu saya pacar Uti itu dulu kan di Amerika. Nulis surat, kirim seminggu sampai sana. Bales seminggu sampai sini. Berarti saya untuk membaca tulisan pacar saya waktu itu membutuhkan waktu 2 minggu. Enggak, nunggu. Nanti tiap hari bikin nggak nyambung nanti. Nah begitu, berarti sebulan hanya ada traffic 2 kali. Loh sekarang ini gebetan kita ada di Amerika, di Rusia, di Cina. Itu langsung di WA saja. Itu teknologi yang dulu tuh nggak terpikir, tapi kemudian tercipta. Nah sehingga yang namanya kemampuan neokorteks adalah untuk mencipta, to create. Maka sifat manusia adalah kreatif. Sehingga kalau ada masalah manusia tidak kreatif, maka kita sedang mengingkari kemanusiaan kita sendiri. Jadi kreatif itu mandat kita sebagai manusia, bukan sebuah pilihan. Kita nggak punya pilihan kecuali kreatif. Ya punya pilihan, kita mau jadi asu boleh, mau jadi kadal juga boleh. Keputusan kita adalah menggunakan neokorteks yang bagiannya itu lebih besar daripada mamalian dan reptilian. Bayangkan kalau gajah, simpanse, itu punya neokorteks lebih besar dari manusia, maka kita sekarang sedang dipelihara oleh gajah. Karena dengan neokorteks itu kita memimpin, mengendalikan, mengatur melalui kemampuan-kemampuan mencipta, analisis, kemudian menciptakan solusi. Nah, sekarang misalnya, mari kita sama-sama teman-teman pergi ke Yogyakarta. Jangan Yogyakarta lah.
pergi ke Jakarta ya, pergi ke Jakarta. Dari Semarang pergi ke Jakarta, jalan kaki. Coba pakai perasaan, pakai asu tadi, nyampe nggak? Nggak nyampe, aduh berat, kan rasa kan? Aduh berat, yang kebayang itu perasaan, capek, hujan, panas, kadang-kadang pulsa nggak ada nanti. Coba pakai pikiran, mikir, nyampe nggak? Kita kemudian akan melakukan proses berpikir, karena mencipta neokorteks itu adalah thinking brain. Nah, kebanyakan kita baper, kurang mikir. Maka yang namanya manusia, ciri khasnya adalah mikir. Nah, sekarang kita pikir gimana caranya kita sampai ke Jakarta dengan selamat sentosa, mengantarkan ke gerbang pintu merdeka. Kita akan lihat ke Jakarta itu ada beberapa rute alternatif. Nah, kita bikin strateginya, SWOT analysis, opportunity, threat-nya, weakness-nya, dan strength-nya. Kita ini yang paling tua ya usia sekian, yang paling muda sekian. Oke, kita nggak boleh bercerai-berai. Kita perlu bareng-bareng sampai sana sama-sama. No one left behind. Wah, kita pikirin. Oh, kalau gitu strateginya kita ngambil jalur yang ini. Kenapa? Karena di sini banyak pom bensin, banyak warung-warung. Sehingga orang-orang tua ini yang cepat lapar ini, itu kalau udah kelaparan gampang makanannya. Walaupun lebih lama. Kalau diperkirakan kita jalannya sekian kilometer per jam, maka akan lebih lama 1 hari. Dan diperkirakan sampai Jakarta jalan kaki kita akan bisa tempuh dalam waktu 4 hari. Dengan tim yang seperti ini. Nyampe nggak? Kalau kita eksekusi, hasil pikiran kita tadi, nyampe. Nah, maka manusia, ciri khasnya adalah berpikir di neokorteks. Jadi neokorteks itu, kreatif itu tidak ada kaitannya dengan seni. Karena bahkan untuk hal-hal yang sangat sederhana itu kita, yang menghalangi kita kreatif, perasaan. Dan sumber perasaan yang menghalangi itu macam-macam. Ada yang namanya self-esteem, harga diri. Wah, saya ini kan cuma orang miskin. Aku kan cuma SMA. Oh, masa aku bisa sukses? Oh, masa, nah, itu menghalangi self-esteem. Ada juga yang menghalangi yang disebut dengan limiting belief atau keyakinan yang menghambat. Ibuku tuh udah bilang kita tuh nggak usah macam-macam mikir. Udah yang simpel-simpel aja. Yang rumit-rumit nggak usah kita pikir. Bisa, itu menghalangi kita. Bisa juga, aku dulu ngomong tentang suatu yang kreatif kok malah diketawain sama orang-orang. Trauma. Jadi sumber-sumber perasaan yang menghambat itu macam-macam. Nah, kayak tadi, waktu kita di CRV, beresin mesin itu, kita kan belum ngutang-atik sebetulnya. Kita bisa secara kreatif nyari, ya pinjem sama petugasnya, ada nggak obeng itu kan ada. Mas Pri itu sudah membuka YouTube, cara mengatasi mesin mati. Itu sudah dibuka sama beliau. Ini kan kreatif kan? Loh, tapi saya matikan. Karena itu aku itu sangat kreatif. Neokortekku itu aku pakai dan hasilnya aku malah jadi mamalia. Jadi itu dimention ke engineer yang sangat expert gitu ya. Di Twitter itu kan Twitter do your magic ya, gitu ya Pris ya. Benar-benar magic gitu. Seluruh engineer di Indonesia itu membuat thread. Threadnya itu
penuh terminologi mesin, kayak menjelaskan sesama insinyur. Jadi, kok kami semua menjadi stres karena pertolongan-pertolongan itu benar-benar piye ya, satu istilah saja kami itu harus buka kamus mesin baru lagi, harus buka pelatihan YouTube lagi, terus sak YouTube itu juga ono loadingnya ngono kae, muter ngono kae, sehingga kami putuskan untuk menganulir itu ya. Nah, tetapi otak neokortek itu pinter juga. Kok ono saran yang terlalu pinter untuk orang yang tidak terlalu pinter ra cocoki. Nah, mungkin butuh sak dhuwure neokortek ada nggak ya Gus ya? Misalnya otak ndonga ngono ya. Ya, engko mbok jelaske. Kami akhirnya menyerah karena saran-saran itu walaupun mulia, ono sing arep marani karena ngerti nek aku ki kiai kos. Santri-santri Tegal, Mas Pri ada di situ. Embu santrine sing kurang kos apa kiyaine sing kose sedang melorot. Exite yang dia tuju beda. Jadi aku cek neng, saya masih ada di barat, dia sudah sampai ke Brebes. Jadi anak itu malah menderita. Wah, ini dongo belum level kami menyempit lagi. Terus level terakhir ternyata tidak membutuhkan neokortek di tingkat yang sangat khusus itu ya. Akhirnya ngene wae iki ngundang derek wae. Jadi praktis Pak, rampung we. Jadi kami pakai neokortek kelas KB. Ya. Karena nek keluwin juga rumit. Ngundang derek terus supire iki wis entuk tapi nunggu adus. Wah, wis jengkel lagi. Ki arep dadi reptil aku. Oke. Jadi dikasih tahu, Pak, ini sudah dapat petugas dari tol itu, Pak sudah dapat. Tapi supirnya mandi dulu Pak ya. Oh, itu juga butuh 1 jam. Kami nyaris jadi reptil. Terus begitu supirnya teko kuwi, delok supire kuwi jane wis meh arep nyerang apa turu apa mangan apa manak. Ya. Tapi kami tingkatkan jadi mamalia. Agar buang sebelnya itu tetap ono tapi rasane ono. Dan kebetulan supirnya itu cocok untuk otak mamalia ini. Saya ngomong dengan Mas Pras. Iki ketoke supire iki Gus. Berarti sing pamit atus iki. Lah kok ora ana perubahan nih Gus. Iya kan? Iya kan? Terus koyo wong ratus kayak kami sangat terhina itu. Kami sangat terhina. Mungkin tayamum mungkin ya. Tayamum. Di dalam konteks ini kami pakai otak neokortek itu tapi menjadi lebih presisi gitu ya. Kami lalu ngapura bahwa betapapun itu jalan hidup kami yang harus lewat orang itu. Terus dereknya itu ketok yo gawe dhewe. Karena bukan derek resmi itu, ketok yo las-lasane yo manggo patri. Jadi ketika kami sudah di atas kuwi lagi kerasa, Gus, iki motor ki ditaleni ra ya Gus. Ha ngene engko glundung dhewe piye? Kami enggak iki otak apa yang sing digo ya kira-kira. Tapi ya selamat. Kita emang ditaleni stagen antara kami turun itu betul-betul hanya tali kain itu. Dikunci tali kain itu. Nah, tapi kami rampung dengan neokortek itu yang kami combine dengan macam-macam argumentasi. Harganya jangan tanya. Hampir 2,5 juta. Harga derek itu.
Itu kalau kami bukan orang kaya. Oh, reptil mana ya? Oh, tenan ya. Iya ta, Gus. Wani gelute karo wong kuwi. Ya. Hati-hati. Ya, jadi ujian mamalia, reptil, neokortek itu bertali temali yang unik, Mas Gus. Maka bukan berarti kita nggak boleh jadi reptil. Kita perlu jadi reptil yang excellent. Ya kalau ada bahaya terus kita diem aja kan, ya kita mati juga. Artinya kita juga perlu sehat secara fisik, kemampuan membela diri, itu juga penting. Kemampuan untuk lari, menyerang, diam, di saat yang tepat, situasi yang tepat itu penting. Kita juga perlu jadi asuh yang baik, asuh yang excellence. Kalau enggak kan kita orang yang tidak berperasaan. Kita tidak dapat mengungkapkan perasaan kita, akhirnya jadi kanker di dalam karena kita tuh wah ditahan terus. Artinya gimana mengungkapkan perasaan secara asertif istilahnya. Ya perasaan kita terungkapkan tapi tidak menyerang orang lain. Itu namanya asertif. Tapi juga jangan berhenti di situ. Kita perlu jadi manusia. High level thinking. Higher level thinking secara seimbang. Jangan kita hanya perasaan, kalau ada masalah jangan dirasain, nggak akan ketemu solusinya. Makanya ada orang mengatakan, Pak saya ini sudah berusaha untuk cari solusi yang terbaik, tapi tidak ketemu Pak. Sampian ini nggak cari solusi terbaik, sampian ini cari solusi terenak. Terenak belum tentu baik, baik belum tentu enak. Supaya ketemu yang terbaik, pakai neokorteks meskipun tidak enak. Mencintai itu bukan perasaan, bukan berhenti di mamalia. Mencintai itu adalah kerjaan kita bawa sampai kerjaan neokorteks. Kalau cuma sampai mamalia, Rasulullah tidak akan mengatakan kalau Fatimah mencuri akan aku potong tangannya. Coba pakai perasaan ngomong, sebutkan nama putrinya sendiri sekarang. Ngomong, kalau Yusuf mencuri, aku potong tangannya. Tega enggak Pak? Enggak tega karena pakai perasaan tok. Tapi Rasulullah itu sudah mengajarkan mencintai itu pakai neokorteks. Itulah cinta dia kepada Fatimah, cinta dia kepada umatnya. Kalau Yusuf mencuri kok mau dipotong tangannya, jawaban bapak milenial, aku ngundang pengacara. Ruwet tuh tadi nih. Nah, pengantar ini saya tidak tahu menjawab 4 pertanyaan di sektor mana. Tapi dengan neokorteks bapak dan ibu masing-masing, itu nanti akan ketemu walaupun ketemunya nggak di sini. Demikian. Ciptakan komunitas atau masyarakat yang juga kreatif ya. Memang segala sesuatu itu kita memahami dari diri kita sendiri dulu. Bagaimana cara saya menjual? Adalah dengan memahami kalau saya jadi pembeli gimana. Sehingga ketika saya memahami, kalau saya jadi pembeli itu kalau caranya kayak gitu, nawarinya kayak gitu, enggak. Mental itu, saya nggak suka. Saya perlu didengarkan dulu supaya saya bisa mengungkapkan sebetulnya yang saya butuhkan itu apa, permasalahan saya apa. Yang saya butuhkan apa. Nah, baru kemudian dikasih tahu bahwa produk itu adalah untuk memberi solusi terhadap permasalahan saya. Nah, kalau kita sudah memahami bagaimana cara saya membeli, maka saya akan memahami, membantu saya memahami untuk bagaimana cara saya menjual. Lalu bagaimana cara saya membuat orang lain kreatif adalah dengan, dibalik aja dulu kan, bagaimana memahami saya ini kreatif. Banyak hal yang perlu kita pahami. Pertama, apa yang menghambat kreatif? Jangan-jangan karena pertama terlalu nyaman. Jadi perasaan itu bisa membajak kreatif. Makanya paling susah kan menasehati orang yang sedang jatuh cinta. Karena pikirannya sedang dibajak perasaan. Ya, pendukung Pilpres dan pendukung klub bola, Persib apa itu.
Itu salah menang pokoknya klubku bener. Artinya apa? Pikiran itu lumpuh ketika dibajak oleh perasaan. Kamu ngapain sih? Nggak makan sampai sebulan kurus kering gitu. Wong cowok itu banyak. Masa kamu diputusin satu saja kok sampai kayak gitu? Kamu nggak ngerti sih perasaanku. Perasaannya sedang membajak, pikiran lumpuh. Maka orang sedang jatuh cinta itu nggak usah dinasehati, biar mentok sendiri. Betul trauma. Berubah. Iya, tai kucing rasa coklat. Makanya kalau marah itu jangan memutuskan, karena pikiran kita sedang dibajak oleh perasaan. Marah, memutuskan, menyesal. Kalau senang jangan berjanji. Makanya kenapa project itu sering closing itu di lapangan golf. Karena si target itu dibikin senang. Sengaja kalah. Dikasih caddy yang mini roknya. Wah. Restoran di klub itu yang makanannya enak, disajikan oleh waiters yang cantik-cantik. Supaya apa? Supaya terbajak perasaan. Begitu sudah merasa senang, tenang aja bro, pokoknya ini proyek buat lu bro, beres lah. Karena merasa sudah disenangkan. Begitu sampai kantor baru critical thinkingnya mulai bekerja. Aduh, kok aku nggak melakukan pitching ya, nggak melakukan tender ya, bisa salah ini aku nih. Itu bahayanya kalau kita terlalu lupa sebagai manusia tadi. Maka perasaan-perasaan itu perlu diwaspadai. Kenyamanan. Memang betul kreativitas sering muncul ketika justru masa krisis. Ketika krisis menjadi kritis sehingga kreatif. Nah, yang paling menghambat kreativitas itu selain kenyamanan juga ketakutan. Perasaan-perasaan takut salah sehingga tidak berani ngomong, tidak berani berpikir yang berbeda. Apalagi tadi ya kok jadi kehilangan arah saya ini. Bisa dibantu lagi Mbak untuk mengerucutkan pertanyaan Anda? Bagaimana bisa saya sebagai guru bisa kayak menyebarkan menyebarkan semacam bukan menyebarkan sih, itu ke creative thinking itu kepada peserta didik kayak gitu. Oh ya. Yang paling pertama adalah peserta-peserta didik kita juga memahami yang tadi itu yang kita cerita tentang bahwa sebetulnya kita ini makhluk yang kreatif dan kreativitas kita tuh ada yang akan bisa menghambat. Yang kedua adalah mereka menyadari bahwa ya karena saya adalah makhluk manusia yang kreatif, maka dibebaskan dari yang disebut dengan ini. Seringkali kita merasa tidak berharga karena keadaan luar kita. Wah, karena saya pernah bercerai kemudian maka saya menjadi harga saya rendah. Rendah diri, rendah punya harga yang rendah. Karena saya miskin, saya rendah. Karena saya pernah bangkrut, saya rendah. Karena pendidikan saya hanya SMA, saya rendah. Padahal yang namanya harga diri itu tidak ada pengaruhnya dengan apapun keadaan kita. Meskipun saya pernah bangkrut, tapi saya adalah manusia yang punya neokorteks, yang dengan kemampuan berpikir dan kreatif, saya mampu menciptakan langkah-langkah yang berbeda dari sebelumnya, sehingga saya bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Karena yang gagal itu bukan saya,
Yang gagal adalah rencana saya. Yang gagal adalah tindakan-tindakan saya, tapi bukan saya. Ini namanya self-esteem, harga diri. Jadi bagaimana menumbuhkan harga diri anak peserta didik kita, bahwa kalau kamu salah, itu bukan kamu. Itu hanya pada saat itu kemampuan berpikirmu. Yang gagal itu bukan kamu, tapi tindakanmu. Karena kamu bisa memilih tindakan yang berbeda, supaya hasilnya nanti berbeda. Jadi di sini betul-betul anak dilatih untuk dia tuh mampu menghargai kita. Nah, ini mumpung waktunya sudah mulai malam, supaya how-nya dapat, bukan hanya what dan why-nya, maka how-nya itu begini. Bagaimana cara kita mendapatkan harga diri? Kita kembali memiliki harga diri. Ada 3 langkah. Yang pertama, kita menerima diri kita sendiri. Mau ikut kita simulasi ya? Sekarang bayangkan, apa yang kira-kira sesuatu yang terjadi nggak bisa kita apa-apain kecuali kita terima. Contohnya apa? CRV mogok. Kita mau marah-marah, tetap mogok. Apa yang pilihan kita apa? Ya kita terima. Jemur pakaian, hujan. Punya pilihan lain? Tidak ada. Pilihan kita menerima dulu, habis itu kita ngambil atau membiarkan. Tapi pilihan pertama kita adalah menerima. Nah, rasanya menerima itu kayak apa? Coba. Perasaan ketika menerima itu kayak gimana? Nah, sekarang ingat rasanya ketika Anda menerima sesuatu. Terima saja. Rito. Dapat rasanya? Nah, kalau dari level 1 sampai 10 itu kira-kira level yang Anda rasakan ini di level berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 itu besar sekali rasanya, 1 itu kecil sekali rasanya. Kira-kira rasa menerima barusan di angka berapa? 5. Nah, sekarang naikkan menjadi 6, 7, 8, minimal 9. Rasa menerima. Oke. Nah, sekarang masukkan ke dalam diri rasa menerima itu. Dan sekarang silahkan Anda pikirkan apa yang Anda terima dari diri Anda. Sesuatu yang ada pada diri Anda, ya sudah itu Anda dan Anda terima. Anda terima bahwa diri Anda adalah orang yang memiliki sumber daya yang diberikan Tuhan berupa neokorteks. Yang mungkin selama ini belum terlalu banyak dimanfaatkan, ya Anda terima saja dulu. Terima apa yang mau Anda terima dari diri Anda. Wah, saya ternyata masih jomblo. Ya sudah, terima dulu. Ya, Mas Dur ya. Saya terima saja dulu. Oke, itu langkah pertama. Langkah kedua setelah menerima adalah menghargai. Anda pernah diberi sesuatu kemudian menghargai? Nah, rasanya menghargai ketika diberi hadiah atau ketika apa saja, apa yang Anda hargai? Anda kira-kira sering menghargai apa saja, misalnya pemberian, apalagi pujian. Waduh, Mas Dur itu mirip John Travolta. Oh, tapi John Travolta itu LGBT katanya. Pujian itu Anda hargai. Waduh, terima kasih. Nah, rasa terima kasih itu ambil sekarang. Naikkan jadi level ke-9. Kemudian masukkan ke dalam bilik sambil bertanya pada diri sendiri, apa yang mau saya hargai dari diri saya? Wah, saya sudah ke Jerman, bisa menjalankan mobil saya. Nggak usah pakai walaupun dis itu nggak usah. Pokoknya sudah ke Jerman. Sesuatu yang membuat Anda itu menghargai. Ya Allah, hari ini saya diberikan kesempatan untuk dapat ilmu tentang asu, tentang kadal, dan tentang neokorteks tadi. Dalam keadaan tidak hujan. Hargai. Wah, terima kasih. Apalagi hargai diri sendiri. Wah, saya sedang sehat hari ini. Wah,
anak saya, suami saya sayang sama saya. Saya masih dikelilingi sama teman-teman Facebook saya yang lover semua, nggak ada hatersnya. Kalaupun ada cuma sedikit. Hargai. Apa yang Anda mau hargai dari diri Anda? Sekarang langkah ketiga, takjubi, mensyukuri. Apa yang Anda syukuri? Ketemu pemandangan yang begitu indah, Masya Allah, Subhanallah, itu indah sekali ya. Ketemu hal-hal yang menakjubkan, wah gila itu. Peristiwa hari ini aja bagi kita itu sangat menakjubkan itu saya. Dan Mas Pri itu gila ya. Kok cepat banget karmanya ini. Baru batin aja kok sudah langsung dapat karma. Itu menakjubkan sekali dan itu kita syukuri. Nah, rasa syukur itu seperti apa? Tangkap rasa syukurnya. Naikkan ke level 9 minimal, 10 kalau perlu. Dan sekarang jawab, apa yang Anda syukuri dari diri Anda sampai hari ini? Saya masih hidup. Saya masih dikelilingi oleh orang yang membantu saya. Wah, syukur sekali. Nah, sekarang apa yang Anda terima, apa yang Anda hargai, apa yang Anda syukuri jadi satu. Dan kemudian dengan perasaan yang jadi satu tadi. Seandainya Anda sekarang mengalami kegagalan, dihina orang. Berbeda nggak respon Anda sekarang dengan kemarin? Yang ketika Anda belum menerima, menghargai, dan mensyukuri diri sendiri. Ada bedanya nggak? Ada bedanya. Itu namanya self-esteem, keberhargaan diri. Nah, ketika anak mereka memiliki keberhargaan diri, ketenangan, bahwa kalaupun terjadi kesalahan, yang salah itu bukan saya, karena saya tetap bernilai sebagai manusia, tetapi yang salah itu adalah tindakan saya. Dan saya dapat mengubah tindakan saya. Karena tindakan saya bukan saya. Pikiran saya bukan saya. Ingat, kita sering ditipu oleh pikiran kita sendiri. Kita baca berita di medsos, kemudian kita yakini. Bapak Ibu, tahukah Anda, pohon di belakang itu, yang turunan itu tadi saya lihat di sana ada makhluk perempuan berbaju putih, berambut panjang ada di atas. Maka nanti kalau Anda lewat situ, ucapkan salam dan baca dan hargai yang ada di sana. Karena dia sekarang sedang melihat ke arah kita. Kalau Anda percaya, Anda sedang tertipu dengan pikiran Anda sendiri. Karena barusan saya ngarang. Pikiran kita bisa menipu diri kita sendiri. Artinya apa? We are not what we think. Kan ada yang mengatakan you are what you think. No, you are not what you think because what you think is just your product. You are more than what you think. Yes. Yes. Welcome. No smoking. Sopo kan? Mulai rawis. Ya. Kita ini bukan pikiran kita. Apa yang kita pikirkan bisa menipu kita. Maka jangan sampai kita dibudaki oleh pikiran kita. Kita baca medsos kemudian kita yakin itu benar padahal hoax. Bisa itu kita ditipu oleh pikiran kita sendiri. Nah, khalifah adalah kita yang mengatur pikiran kita, bukan kita yang diatur oleh pikiran kita. Itu sedikit saja Mbak, kalau kita cerita bisa 3 hari workshop. Ada tadi yang berikutnya tadi siapa? Pertanyaannya tadi tentang lebih konversi dari kerja otak tadi agar lebih beretika aja gitu Pak, ke sesama atau pada. Ya, etika itu kan neokorteks. Etika itu akal. Ya, supaya beretika, latih respon-respon kita, respon yang beretika. Untuk mampu respon kita beretika, pengetahuan dan istilahnya literasi di dalam otak kita itu adalah literasi-literasi yang beretika.
Dan etika itu ada etika karakter dan ada etika kepribadian. Etika karakter itu menyangkut apa yang benar dan salah. Hukum menghormati. Menghormati orang itu sesuatu yang prinsipil. Tapi bahwa ketika kita menghormati lihat matanya atau nunduk, itu adalah etika kepribadian yang kontekstual. Kalau kita di Jawa Tengah, sama orang tua menghormati, mendengar orang tua, diajari nunduk. Tapi kalau kita ke Padang terus kita nunduk, kita malah dimarahi. Kau dengar ini, mamakmu ngomong dengar, kamu nggak sopan. Kalau di Padang, yang namanya sopan menghormati adalah tatap matanya, ya ma, ya ma. Tapi kalau di Jawa, di Jogja, ya, kamu nggak sopan yang melototin bapakmu ini. Jadi ada etika yang sifatnya mutlak tadi, etika yang human ya, dan ada etika yang sosial. Nah, kita perlu belajar di situ, kita praktekkan, salah nggak apa-apa, belajar dari kesalahan, lama-lama kita akan dapat sense of ethics-nya sendiri. Itu yang mampu saya jawab. Terima kasih.